bank soal yang dimiliki ya. Jadi belum belum benar-benar pure membuat gitu ya. Mudah-mudahan sih ke depannya setelah mengikuti pelatihan ini bisa benar-benar bisa membuat kisi soal itu dari benar-benar dari IPK ya, IPK yang kita bikin di silabus gitu ya, yang kita jabarkan di RPP di kelas begitu. Kemudian bisa kita tuangkan ke dalam soal-soal yang lots maupun yang hot begitu. Demikian ya Bapak Ibu, mohon maaf banyak kekurangannya. Kami dari perwakilan dari kelas 7 ini harapannya banyak nanti diberikan masukan dari Bapak Ibu, terutama dari pembimbing, Pak Ridwan, mungkin Bu Nenden dan Bapak Ibu dosen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mohon ditanggapi, mungkin langsung ditanggapi saja untuk presenter yang pertama dari kelas 7. Mau siapa dulu Bapak dan Ibu? Dari Bu Winnie mungkin. Bun? Mangga, Ibu Winnie mangga, Bu Winnie, Pak Suhara iya. mangga. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Bu Helia yang sudah menampilkan. Ada beberapa, kalau lihat dari soalnya sudah baik, tapi ada beberapa masukan ya Ibu, Bapak. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang pertama, kalau saya lihat dari 4 soal tersebut, yang perlu diperhatikan, pertama adalah sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan, kita perlu mengingat kembali materi bahasa Indonesia, kerjaan yang baik, yang benar, itu ya Bu, Bapak. Sama-sama kita juga saling mengingatkan bagaimana menulis kalimat. Ada subjek, predikat, objek seperti itu. Kemudian bentuknya pertanyaan atau pernyataan. Kemudian tandanya, tanda tanya kah, tanda seru atau tanda atau titik, gitu ya. Nah, saya lihat bentuk pertanyaannya itu pernyataan gitu. Jadi bisa aja tidak semua soalnya itu menggunakan dalam bentuk pernyataan atau diakhiri dengan titik 4 nah gitu Bu. Nah itu bisa dibuat menjadi beraneka ragam sehingga siswa juga tidak akan monoton melihat soal yang diberikan. Itu dari segi sistematika. Yang kedua dari kisi-kisi, coba Bu dari kisi-kisi. Dari kompetensi dasar, kan kita membuat soal itu dari kompetensi dasar. Ibu, tadi slide mungkin biar lebih besar. Iya. Di slide show atas, di pinggirnya review, di pinggirnya animation. Nah itu. Terus? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya udah. Biasanya di bawah ya, ini beda-beda tergantung office berapa. Iya, ini nggak ke ini. Ya udah sambil ini di kompetensi dasar ini kan kompetensi dasar ya berarti minimal ya Bu ya. Jadi harap peserta didik memiliki kemampuan atau kompetensi ini konsep pengukuran, menerapkan konat dari belum revisi, menerapkan di sini berarti minimal siswa punya kemampuan C3 kan? Ya C3 berarti. Nah soal yang dibuat C3. Jadi kalau misalnya membuat soal yang masih C1, C2 berarti ini belum tercapai, belum terukur kompetensi dasarnya. Tapi dibuatlah. Jadi ini minimal kompetensi yang dimiliki oleh siswa itu adalah C3. Tahu dari mana? Paham dulu siswa ya
mengenai pengukuran, kemudian kan pengukuran itu. Okay. Nah, Baik. kemudian dari situ dibuatlah indikator. Tadi ketika membuat indikator, lihat kembali kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya minimal di sini itu C3. C2 itu belum bisa mengukur kompetensi dasar. Minimal di C3. Tapi itu tergantung karakteristik kesetaraan nomor 1 indikatornya bisa diukur dari peserta didik itu tuannya. Ya, jadi ada karena cuma mengidentifikasi kesesuaian antara satu yang dari soal. Makasih ini dulu aja. Ya enggak. Dan ini yang ada. Belum tentu. Kan ya walaupun saya bukan orang fisika, tapi
saya sering memperhatikan pembuatan soal dengan stimulus gambar. Ada beberapa masalah gambarnya itu tidak berfungsi. Jadi ada gambar, tapi kalau tanpa gambar pun siswa bisa jawab gitu. Nah yang kedua, yang sering menjadi ini tidak jelas gambarnya ini untuk merujuk ke sesuai dengan konsep gitu maksudnya. Jadi kalau menurut saya ini mungkin kebanyakan di Indonesia nih membuat soal itu perhatikan gambar berikut. Nah kalau menurut saya sebaiknya gambar itu dijelaskan saja nggak apa-apa. Misalnya begini, misalnya gambar. Nah kalau saya juga punya pengalaman bahwa gambar itu harus ditunjukkan dengan nomornya, Bu. Karena mungkin saja gambar itu ada dua gambar. Maka lebih baik begini. Kalau saya menambahkan ini buat semuanya, bagi nomor 2. Gambarnya memang ada satu. Gambar 2.1 menunjukkan sebuah rantai yang terbuat dari plastik misalnya. Kan bisa dari kerja ada siswa yang tidak tahu ini rantai, belum pernah melihat. Kedua, siswa itu hanya tahu rantainya dari besi. Nah, dia harus membandingkan besi dengan plastik. Atau mungkin dari bisa saja rantainya dari kayu gitu. Tapi seperti besi misalnya. Jadi berilah keterangan dengan jelas dulu sehingga waktu di bawah titik 1 menunjukkan rantai yang berbahan kayu yang dicat warna perak misalnya. Rantainya kayu kan. Nah, kemudian sudah itu kasih gambar. Nah, benda pada gambar 2.1, nah gambarnya jelas pada gambar itu. Yang benar adalah, jadi kalau konsepnya Bu Winnie tadi udah banyak. Kalau saya ini ingin, ini buat semua nih, biologi juga sering. Ya. Satu Bu, jadi satu mungkin siswa belum pernah lihat rantai ini besi atau plastik. Jadi lebih baik kita kasih saja deskripsi gambar ya. Dan itu bukan memberikan jawaban, justru menguji. Menguji kalau ini kayu misalnya yang disemprot oleh cat warna metalik misalnya, kan siswa itu berpikirnya terhadap besi mungkin. Padahal kan kita tanya kayu itu mungkin susunan molekulnya tidak terlalu padat gitu. Kemudian gaya tarik antar ini bentuknya, volumenya. Gitu. Nah itu bisa di ini. Oke, itu yang ini Bu. Yang kedua yang biologi. Yang biologi ya. Yang rantai tadi yang itu Bu. Nah coba Ibu. Jawabannya udah betul nggak Bu? Nah, satu, tetap gambarnya Bu. Jadi kalau saya sering bikin soal itu, ini nomor berapa? Nomor 3 ya? Nomor 1. Jadi gambar 1.1 menunjukkan apa? Misalnya rantai makanan di suatu sawah, titik. Gitu. Jadi kalau di bawahnya saya mau ular memiliki bisa yang dapat mengganggu kegiatan manusia pada saat di sawah, sehingga banyak petani membasmi ular sehingga menyebabkan. Nah, kalau ular Bu, saya tanya dulu. Yeah. Kalau ular tidak ada, yang banyak siapa Bu? Yang banyak belalang. Bentar. Kalau belalang banyak? Kodoknya ya. Iya, jadi kalau ular tidak ada, kodok. Kata yang banyak. Belalang habis. Belalang habis. Unggul. Bakal subuh.
ya panah unggul. Nah, jadi maksud saya tadi stimulus ini sudah bagus ya. Kemudian ini juga akan mengolah pikir siswa. Dia harus kalau ular nggak ada, berarti otomatis ke tingkat trofik bawahnya, yaitu si kodok katak. Kataknya pasti bebas dong, ular nggak ada gitu. Ya, maka walaupun nanti ada elang gitu sebagai pemangsa, tapi karena di sini garisnya cuma dari ular, berarti elangnya nggak suka kodok, nggak suka katak. Oh, iya. Kan? Iya. Jadi kalau si panahnya ada dari katak ke elang, nah itu juga nanti elang ya. Elang itu misalnya. Nah itu ada konflik nanti di siswa, ya lebih tinggi lagi itu analisis siswanya. Nah itu, dan ini kalau menurut saya kalau rantainya cuma begini, jawabannya mungkin salah Bu ya. Ya gitu, jawabannya. Jadi satu, saya dari sisi gambar sering orang Indonesia itu hanya begini, lihat gambar di bawah ini, bisa aja gambarnya ada di bawah itu ada nomor berikutnya juga ada gambar lagi. Jadi lebih bagus gambarnya dikasih nomor sesuai dengan nomor soal. Itu Bu mungkin dari saya dari sisi ininya saja. Terima kasih, itu sudah bagus. Ini akan merangsang siswa berpikir apa kalau tanda panahnya ditambah satu. Iya. Nah, ya. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Iya. Suhara. Terima kasih Pak Bu Suhara. Mungkin ada yang lainnya Bapak, Ibu? Kita lanjut dulu mungkin Oke, Ibu ya, ke siap. yang dua lagi karena Siap. waktunya Waktunya kita ya, Pak, ya. sampai 15.30 ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas koreksinya untuk yang kelas 7. Selanjutnya kita naik kelas ke kelas 8. Ini akan disampaikan oleh Bapak Sofyan Sauri dari MTSN 7 Tasikmalaya. Bapak Sofyan Sauri, saya persilahkan. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Sudah jelas Pak, silahkan. Silahkan Bapak. Bisa nge-share? Bisa, Sudah, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator, host, dan juga para pembimbing yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan terkait dengan hasil dari penulisan soal PATS ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri sebagai evaluasi masukan dari Bapak dan Ibu terkait dengan tadinya materi yang akan saya sampaikan ada 3 sebenarnya, gerak pada benda, hukum Newton, dan juga cermin datar. Gerak benda 1 soal, hukum Newton 1 soal, cermin datar 2 soal. Cuma yang saya sampaikan pada kesempatan ini hanya 1 KD saja terkait dengan gerak lurus. Untuk KD-nya saya ambil KD 3.2, ini di kelas 8 semester 1. Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Dan saya buatkan kisi-kisinya, saya perbesar dulu ya. Yang disampaikan ini materinya terkait dengan materi gerak lurus berubah berat GLBB. Aspek penalaran yang kita harapkan adalah siswa mampu menganalisis. Tentunya ketika menganalisis dia juga harus bisa paham, juga bisa mengaplikasikan rumus-rumus, kemudian menganalisis berdasarkan data-data yang ada. Indikator pencapaian menganalisis konsep gerak beraturan, dan kita buatkan indikator soalnya. Sebagai stimulannya disajikan gambar kendaraan yang sedang melaju,
Kemudian siswa dapat menganalisis kejadian berdasarkan konsep gerak lurus berubah beraturan. Bentuk soal PG, jumlah soal 1. Ini langsung saja ke soal. Jadi mohon maaf, saya izin hanya satu soal saja saya sampaikan. Siap, baik Pak, Bapak. Iya, sebenarnya ada 2 soal lagi, cuma sepertinya waktu yang tidak memungkinkan. Indikator soal sudah saya sampaikan tadi, kemudian materi juga sudah. Ini kompetisi sudah saya sampaikan, materi juga saya sampaikan, indikator. Kemudian langsung saja ke masalah soal. Ini stimulannya, perhatikan gambar di bawah ini. Pada awalnya ini saya akan buatkan dengan truk yang besar awalnya. Saya ganti dengan saya susah cari gambarnya, saya buatkan Gojek saja lah. Ini ada anak. Perhatikan gambar di bawah ini, ada sopir Gojek sedang mengendarai motor. Kecepatannya 15 meter per sekon. Tiba-tiba 60 meter di depannya lewat seorang anak. Dia mengerem dan berhenti dalam waktu 10 detik. Pertanyaannya, apakah supir Gojek menabrak anak tersebut? Jelaskan alasannya. Yang pertama yang A, karena motor bergerak lurus beraturan dengan kelajuan tetap 15 meter per sekon. Saya berpikir bahwa ini terkait masalah pengecoh, bahwa kita punya pikiran bahwa pada kelajuan tetap tidak bisa menghindar dari tabrakan. Yang B ini adalah yang benar, ya artinya bisa menabrak karena motor baru berhenti 5 meter, artinya lebih besar dari 60 meter. Yang C tidak menabrak karena motor tetap berhenti pada jarak 60 meter di depan anak. Nah, siswa berpikir bahwa pada jarak 60 meter yang D tidak menabrak karena motor dapat berhenti dalam waktu 10 detik. Siswa berpikir bahwa pada saat 10 detik motor bisa berhenti. Itu terkait dengan soal nomor 1 dengan KD menganalisis gerak lurus, materinya gerak lurus berubah beraturan. Itu saja yang saya sampaikan, maka mohon koreksinya dari Bapak dan Ibu, khususnya dari para pembimbing dari UPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan. Selanjutnya saya persilahkan Bapak dan Ibu dosen untuk mengoreksi dari jenjang kelas 8 ini. Saya persilahkan. Siapa dulu nih? Silakan. Mau siapa aja Pak, bebas. Oke. Dari saya tuh ya dulu ya. Oke, siap. Silakan Pak Ridwan. Yang pertama tadi itu ini yang sudah disampaikan Pak Suhara juga tadi. Jadi gambar itu kadang ada kita itu pingin puas gitu ya. Sudah gambar baru deskripsi gitu ya. Lengkap banget gitu ya. Kadang dipilih juga, bisa dipilih kalau deskripsi yang tadi ini Pak Suhara udah komentari biar tidak terlalu seperti ini aja gitu, seperti platform, perhatikan gambar di bawah ini atau gitu ya. Bisa kan tentang hal yang lain tadi sudah disebut. Yang kedua, dalam kalimat juga gini, agak berbeda, misalkan gini, sopir Gojek sedang mengendarai motor dengan kecepatan 15 meter per sekon, tiba-tiba bla 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 di depannya lewat seorang anak. Dia, aduh nggak kelihatan, dia dia mengerem. Yang dia itu siapa, sopir Gojek atau anak gitu ya. Nanti juga bisa jadi masalah itu. Karena kalau di bahasa Inggris bahkan ada refer to dan sebagainya juga lumayan itu keterbacaan dari soal. Intinya mas saya mulai dari keterbacaan dari soal juga harus diperhatikan. Lalu tujuan dari soal ini dibuat adalah untuk menggali kompetensi siswa terkait dengan ini, kemampuan menganalisis kejadian berdasarkan gerak lurus. Jadi yang dianalisisnya itu kejadian ya, kejadian LBD
GLBB. Nah, ini sudah sudah bagus, tapi tadi lagi-lagi mungkin nanti perlu di kembali, sebaiknya gambar itu supaya lebih berfungsi. Jadi kejadiannya itu ini bisa dibuat pola lah. Biasanya analisis itu yang paling gampang, selain gambar, menyajikan gambar atau tabel, itu gambar atau tabel itu harusnya ada pola sehingga bisa menjadi bahan analisis. Kalau dari sini gambarnya gini, nganalisis kejadian di mana ya, karena nggak ada bahwa ini itu yang nanti yang bisa jadi menariknya. Kalau yang tadi Ibu Helia kan lebih menarik lagi kalau panahnya dari elang ke kodok itu ada panah lagi, itu lebih kompleks lagi pertanyaannya, nanti banyak yang ditanyakan. Termasuk yang ini juga sama. Jadi stimulus sudah ada, lalu mungkin nanti kita upgrade lagi bagaimana caranya mengembangkan pertanyaan itu dari stimulus seperti yang dipaparkan oleh Ibu Nuryani tadi. Gimana ini gambarnya, stimulusnya ya ini ada supir ojek, ada anak lewat. Gimana ya pertanyaan kita supaya pertanyaan itu jawabannya itu siswa bisa menjawab based on itu gitu, berbasis gambar atau tabel gitu. Itu yang menarik. Sehingga kalau yang ini kan Pak, jawabannya ya, misalkan kalau jawabannya benar ya, karena motor baru berhenti pada jarak 75. Dari mana data ini dalam gambar? Nah, karena ini kalau masuk kategori seperti ini sebetulnya siswa menjawab ini itu dia butuh pemahaman tentang GLBB, terutama menggunakan formula GLBB untuk menentukan apakah anak ini tertabrak atau tidak. Dalam konteks hal tersebut, maka soal ini belum masuk ke analisis, tapi masih ke C3. Menggunakan pengetahuan tentang GLBB untuk menyelesaikan masalah, yaitu untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, gitu ya. Nah, maka sarannya kalau mau menganalisis, diolah berbagai varian kejadian, dimunculkan oleh kita pola-pola kejadian yang terjadi, lalu ditanyakannya jangan balik lagi ke ngitung. Jawabannya, alasannya kenapa. Kalau alasannya ngitung kan gitu. Tapi analisis dari yang ada di stimulus kita buat gitu. Itu yang mungkin Pak perlu emang bersama-sama kembali kita upgrade lagi bersama bagaimana stimulus sekarang sudah pada muncul nih. Berikutnya bagaimana membuat pertanyaan, membuat soal dari stimulus yang kita sajikan, lalu relate juga dengan kompetensi yang digalinya, mau menganalisis, mau mensintesis, itu juga nanti bisa menjadi itu. Tadi Bapak juga cerita bahwa ini gambarnya pinginnya mobil besar, tapi karena gambarnya nggak ada, udah aja pilih yang Gojek. Nah, kalau membuat soal yang mau gitu mah mestinya enggak harus dibuat, karena kita buat aja soal justru yang menjadi keterbaruannya dari soal yang kita buat itu ya dari situ Pak. Dari create-nya membuat soal itu kelihatan nanti, walaupun Bapak misalkan punya soal dari literatur, dari buku misalkan. Nah, dari buku kalau kita ambil mentah-mentah diadop sekaligus, Bapak kan ngambil dari buku. Ada akalan yang lain, itu sebagai ide saja dari buku itu, dari referen itu ide, kita buat yang ininya, yang barunya. Tapi kan nguji yang sama bisa jadi sama ngujinya, tapi kita create dengan kreativitas kita, di mana bahwa soal itu jadi menarik karena penyajiannya. Stimulus bisa jadi macam-macam sekarang ternyata. Nah, dari ilmu stimulus itu kita belajar, oh soal ini gini, di buku kayak gini stimulusnya. Coba kita rubah stimulusnya aja,
Iya. bisa jadi menarik. Mungkin gitu Pak, Ibu Nenden, masukan dari saya. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan lagi untuk soal dari Bapak Sopyan? Sedikit aja Bu Iya. Nenden. Silahkan Bu ini. Ya. Pak Sopyan ya. Ya Pak Sopyan sudah bagus. Ini jadi saya tangkap Pak Sopyan itu mau kemana, jadi kebayang lah gitu ya dengan tulisannya. Ada beberapa masukan, ini di indikator soal. Indikator soalnya itu disajikan gambar. Nah kalau misalnya indikator soalnya seperti ini, gambar ini sebenarnya nggak begitu berfungsi gitu kan ya. Yang berfungsi itu adalah dari kasus. Ada supir Gojek mengendarai itu kan yang membuat yang menjadi stimulus sih sebenarnya Pak. Jadi gambar di sini kan disajikan gambar ini nggak kurang lah ya, bukan kurang, tidak mungkin ya Pak, tidak bisa sampai bisa siswa itu menganalisis tadi kejadian. Jadi mungkin sarannya disajikan kasus gitu Pak. Bla 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 lah, bisa cerita. Kemudian kalau misalnya Bapak mau sebagai mau ditambahkan gambar, ada di sini yang terpenting itu ini Pak. Dari mulai sopir itu mengerem sampai berhenti, itu tuh perlu tadi Pak Ridwan juga perlu ilustrasi nih Pak. Jadi kalau Bapak mau menggambar, gambar yang ilustrasi yang itu Pak. Jadi mulai dari mengerem sampai berhenti. Nah, jadi ada itu perlu waktu 10 detik. Nah, gitu. Kemudian ada itu kan ada 60 meter dari mulai direm gitu. Kemudian posisi anak ada di 60 meter, berhenti sekitar 10 detik. Nah, gitu. Jadi ilustrasinya mungkin bisalah digambar sendiri. Begitu sih, Pak. Terus dari kalimatnya tadi juga itu dianya di mana? Dianya kemana dia? Supir Gojek atau anak gitu. Bahasa Indonesia itu Pak ya yang tadi saya katakan yang pertama. Terus dari dari option pilihan ini kurang homogen, BCD dari jumlah kalimatnya ya Pak. Yang kedua ini lebih pendek. Mungkin bisa ini lagi seperti tadi kata Pak Ridwan, ini bisa aja. Kalau cuma ngitung-ngitung gitu jadi C3, tapi ini bisa jadi C4 dengan direvisi lagi lah kalimatnya sehingga bisa jadi C4 gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Nenden. Siap Bu. Terima kasih Ibu. Bapak dan Ibu mungkin kita lanjutkan saja untuk yang kelas 9 ya. Terima kasih memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke kelas 9 yang akan diwakili oleh Ibu Arni Rizka Amanda dari MTSN 4 Bandung Barat. Ibu Arni, saya peran. Ya, lihat ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba aja ya Bapak Ibu, punten kalau misalkan masih banyak kekurangan dan ya pede aja gitulah ya, siapa tahu setelah membuat soal nggak boleh coba-coba ya. Biasanya kan kita tuh suka pede gitu, tapi kalau nggak ada koreksi itu asa benar aja gitu, jadi mudah-mudahan bisa jadi dikoreksi dengan benar gitu Mbak. Nah, kelompok kami yang terdiri atas Bu Novi dan Bu Ati, saya sendiri Arni mengambil KD 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Ini saya ambil 2 saja ya Pak ya, mau mencoba
Yang pertama ini untuk materi nomor di slideshow dong Bu. Punten Bu Arni di slideshow dulu. Kedap ya. Oke. Yang saya mencoba yang nomor 2 ini materinya tentang pembelahan sel, aspek penularannya menurut kami ini C5 gitu ya. Indikatornya memprediksi kemungkinan kelainan yang akan muncul pada fase pembelahan sel. Soalnya berbentuk PG, jumlah soalnya 1. Ini soalnya ada yang numpuk ya, maaf. Nah, ini indikatornya tadi mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Deskripsi umumnya, peserta didik diberi pernyataan mengenai kondisi oviduct seorang wanita. Di sini nanti di soal ada stimulusnya, peserta didik diminta menunjukkan kemungkinan proses yang terjadi pada kondisi tersebut. Atribut optionnya disajikan pilihan pasangan terjadi atau tidak terjadi menstruasi dan ovulasi. Nah, di sini soalnya bila kedua oviduct wanita diikat, artinya dia mengalami menggunakan KB spiral. Bukan Pak, itu tubektomi. Pernyataan yang tepat adalah, nah di sini ada 2 stimulus antara ovulasi dan menstruasi. Pada pilihannya ABCD ada keterangan kalau positif itu terjadi, di sini ada keterangan negatif itu tidak terjadi. Pilihannya ketika A itu ovulasi tetap terjadi, menstruasi tetap terjadi. Yang B-nya ovulasi terjadi, menstruasi tidak terjadi. Yang C-nya ovulasi tidak terjadi, menstruasi tidak terjadi. Yang D-nya ovulasi tidak terjadi, menstruasi. Bentar. Ini kayaknya pilihannya ada yang salah ya. Yang D-nya mungkin menstruasinya terjadi ya plus di sini. Yang ininya menstruasinya plus. Nah, di sini jawabannya itu adalah A. Karena walaupun seorang wanita itu mengalami tubektomi atau pengikatan pada kedua oviductnya, ovulasi itu atau pematangan ovumnya, ovulasi keluarnya sel telur dari indung rahim setelah terjadi pematangan itu tetap terjadi. Dan menstruasi itu luruhnya dinding rahim itu tetap terjadi. Yang tidak terjadi adalah pembuahan karena sel sperma dan sel ovum tidak bertemu. Nah, karena kami berpikir seperti itulah, maka menyatakan soal ini walaupun sederhana, masuknya dia mengevaluasi atau C5 seperti itu. Ini soal yang pertama. Yang kedua, ini kami juga ininya C5 indikatornya memprediksi kemungkinan kelainan yang akan muncul pada fase pembelahan sel. Deskripsi umumnya, peserta didik diberikan gambar mengenai fase pembelahan sel pada proses anafase. Stimulusnya, siswa diminta memprediksi kelainan yang mungkin muncul ketika sel gamet mengalami gangguan. Nah, deskripsinya, opsinya, sediakan pilihan yang penyakit yang memungkinkan pada kelainan sel gamet. Ini karena belum tahu ya Pak, harus tadi perhatikan gambar 3, misalkan 2 titik ini ya, nanti menjadi masukan bagi kami itu untuk sementara baru seadanya gitu ya. Perhatikan gambar sel berikut. Nah, ini selnya pada fase anafase gitu. Jika pada tahap ini terjadi pada saat pembentukan sel gamet mengalami gangguan, maka kemungkinan yang terjadi gamet yang terbentuk setelah terbuahi adalah gitu. Nah, pilihannya menderita sindrom fatal, B menderita sindrom Turner, C menderita sindrom Edward, D menderita sindrom Down. Nah, jawabannya adalah menderita sindrom Turner karena jika pada saat anafase selnya pembelahan sel mengalami gangguan, berarti terjadi non-disjunction atau gagal berpisah. Nah, ketika sel ovum itu terbuahi, maka nanti trisomi gitu, jadi mengalami kromosomnya XX0 gitu, salah satunya bisa XX ya bisa, tapi ini kan pilihannya hanya XXO atau sindrom Turner. Yang lainnya terjadi pada sel somatis, itu sindrom fatal, sindrom Edward atau sindrom Down itu terjadi pada sel somatis. Seperti itu Pak.
Mungkin karena waktu, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon masukan dan kritikannya apalah gitu, Pak. Baik, itu aja Bu Nanden, Pak Ridwan, Pak Ara, Bu Nuriani, dan Bu ini. Mohon masukannya. Terima kasih Bu Ani, Ya, Bapak dan Ibu dosen. Mangga, kami tunggu komentarnya untuk soal yang disajikan dari kelas 9. Oke, Mangga silahkan. Dari saya dulu. Biologi Pak Suara nih, saya nggak ngerti gamet. Oh iya. Nanti saya ngasih struktur soalnya. Nanti salah ya. Iya, takut gamet-gametnya tadi juga salah, spira juga salah. Boleh Pak Ridwan, boleh. Pak Ridwan nanti dari strukturnya. Pak Ridwan dari struktur ya Ibu. Coba slide nomor 3 dulu Bu Ani. Nomor 3 ini apa ya? Oke, jadi bila kedua ovidak wanita diikat, pernyataan yang tepat adalah jawabannya tadi A, udah penjelasannya tadi. Jadi di sini C4 ya, bukan C5 kan ya? Oh iya C4 ya. Pak, iya. Makan analisis ya. Analisis. Ini kalau menurut saya sudah bagus ya, tinggal nanti indikator mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Jadi ada hubungannya dengan dinding rahim. Siswa harus tahu tentang ovulasi itu prosesnya gimana. Menstruasi juga harus tahu tempatnya di mana, apa hubungannya dengan diikat ovidak. Ini bagus ya. Ini memang sederhana, hanya tabel. Oke, menurut saya sih udah bagus. Yang kedua, tapi saya sama ya seperti tadi, harusnya bila kedua ovidak, jadi jangan langsung begitu gitu. Jadi misalnya tabel berikut menunjukkan apa dulu gitu. Ada dulu stimulusnya yang lebih jelas karena mengarah ke tabel gitu ya. Nah, kedua gambar. Nah, di sini yang soal berikut. Nah, di sini mungkin Pak Ridwan yang harus sama seperti tadi. Ini kebiasaan kita. Gambar pembelahan sel berikut. Pembelahan apa ini? Anafase, metafase. Jadi tidak, kalau saya tetap anak itu harus diberitahu, ya, karena walaupun diberitahu, justru dia akan memulai dari sana. Contoh, misalnya di dalam pertanyaan, jika pada tahap ini, tahap yang mana, gitu kan, seperti tadi dia, gitu. Nah, kalau misalnya kita jelas bahwa pada gambar, misalnya itu kan anafase, ya, berarti pada tahap anafase. Kemudian pada saat pembentukan sel gamet dan anafase pun, kalau anafase sama. Harusnya anafase 1 atau anafase 2. Nah, pada tahap mana nih non-disjunction itu terjadi? Gangguannya itu gitu. Nah, kemudian gangguannya oleh sebab apa? Karena kalau begini saja, anak tidak jelas gangguannya apa. Dia akan lihat gambar kan? Nah, kemudian kalau siswanya pinter, dia lihat optionnya, dia akan nekat gitu. Kalau saya siswanya, ini dia tahu bahwa patau itu di somatis. Ini somatis, ini somatis. Dia akan pilih B. Ini nembak, bukan memahami, bukan menganalisis. Gitu. Apalagi C5. C5 itu berarti kan menilai ya. Evaluasi. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya ini, maaf mungkin kalau salah ya, kalau saya sih belum ke C5 gitu. Tapi kalau C4 ini banyak yang harus dirubah gitu. Jadi kemungkinan memprediksi, kalau saya sih memprediksi jadi ketika yang untuk yang tidak jelas ya, dibuahi kan. Gametnya gamet mana yang dibuahi? Yang betina, yang jantan. Jadi ini masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi tidak jelas kejadiannya, penyebabnya apa, kemudian siswa masih bisa
bisa nekat memilih, gitu, bukan menganalisis dulu. Kemudian gambar ini anak fase apa? Anak fase 1 atau anak fase 2? Karena begini, anak fase 2 juga dengan anak fase 1 mirip, ya. Apalagi misalnya di sini hubungannya dengan manusia. Kalau manusia, mana X, mana Y-nya? Ya. Jadi ini masih sangat anak jadinya nekat memilihnya dengan mengira-ngira, gitu, karena ini mah Turner sel gamet, gitu, yang lain bukan. Jadi mungkin warni ini harus banyak diolah lagi sehingga nanti betul-betul jadi C5 atau C4. Karena nggak jelas di gambar juga itu mengarahkan ke sel gamet atau mengarahkan tetap di sel yang somatis, gitu. Pembelahannya itu kan tidak jelas, ya. Iya, Pak. Jadi sebaiknya dikasih keterangan, misalnya kalau ini kejadiannya di sel gamet, atau gambar nggak usah cerita seperti itu, tapi di gambar itu jelas, misalnya bahwa itu X dan Y. Nah, itu keterangan itu mungkin perlu ditambahkan. Iya, Pak. Ya, baik. Itu mungkin Pak Ridwan dari isi ini. Pak Ridwan silahkan di struktur indikator dan lain-lain. Baik. Baik, Ini Bapak dan Ibu, saya persilahkan mungkin untuk menambahkan. ya, mungkin saya nambahin ya dikit. Silahkan, Pak. Oke. Yang ketiga, Bu Arni. Ya, Pak. Yang ketiga itu mendeskripsikan kalau C4 perlu disesuaikan kembali. Contoh yang C4 tadi labelnya, tapi KKO-nya itu mendeskripsikan, gitu ya. Nanti dipilih lagi KKO yang tepat. Kalau mendeskripsikan masih bisa jadi C1 ya, C2 bahkan gitu mendescribe. Yang kedua untuk yang KKO yang yang soal satu lagi itu memprediksi itu levelnya masih di level C2, prediksi impairing gitu ya. Dari situ memprediksi, nanti tinggal berarti penyesuaian label yang mau diukur, indikator, prediksi, dan KKO-nya lah yang ditinjau lagi nanti. Yang pertama itu, yang kedua tentang soal yang tadi yang ini. Kalau yang ini memprediksi emang kelainan yang akan muncul ya. Kelainan yang akan muncul ya. Emang secara konsep kelainan yang bakal muncul ada berapa, Bu, kalau di sini? Ini kan kata kuncinya di sini kelainan yang akan muncul ketika terjadi pada sel gamet gitu, Pak. Jadi pilihannya memang kalau dia banyak, Pak, itunya sindromnya, cuman ini kan kata kuncinya sel gamet. Tapi menurut analis aja anaknya itu nebak karena di antara pilihan cuma satu yang itu. Karena tidak ada sel kelamin. Kalau Turner kan XX0 gitu, Pak, jadinya. Ya. Yang nggak ada tanda gametnya gitu di buahnya harusnya. Jadi kalau predik itu kita bisa biasa kalau itu biasanya disajikan sesuatu lebih ke pola, nanti di kondisi yang lain yang kita tanyakan akan seperti apa, kan memprediksi begitu berdasarkan data. Beda dengan prediksi dengan kesimpulan. Ada di KPS itu ada impairing, ada prediksi, itu walaupun disamarkan ternyata kadang jadi beda juga. Itu untuk prediksi kan lihat dari kejadian yang yang ada. Gini, kalau begini itu begini. Maka jika kalau ini dirubah, dia prediksi akan seperti apa. Bakal seperti nomor 1 atau nomor 2 gitu. Lalu kenapa? Itu juga. Lalu yang nomor sebelumnya, mungkin saya sih lebih saran justru ini itu tabel itu jadi data, jadi stimulus gitu. Tabel ini jadi stimulus, bukan kalau mau C4.
tabel ini jadi stimulus, dari tabel ini nanti siswa menganalisis. Kalau ininya positif di sini, ininya ini, gimana analisisnya yang terjadi dengan ini, dengan perempuan ini ya, itu ya, ke datanya. Ini kan kalau ini seperti milih juga, bila kedua ini pernyataan yang tepat kan bukan pernyataan, lagian ke sini bukan pernyataan, tapi kesininya saya justru berpikirnya ini dibalik, ini jadi sebuah case gitu ya, sebuah kasusnya. Kalau ada perempuan yang gini, ini yang saya lihat sih, ini kalau perempuan ininya ini apa ini tuh namanya opidak, Opidak, iya, opidaknya Pak. positif ya. Bukan opidaknya diputus, Pak. Oh iya, opidaknya diputus. Kan ini mah tanda ya, positif negatif, maksudnya diputus. Positif itu ada keterangannya kan, Diputus. Oh ini terjadi, atau tidak opidaknya terjadi, ini gimana? Nanti kan bisa ditanyakan dari sini, dianalisis. Untuk kasus yang B dengan kasus yang D, seperti apa analisis kita? Oh, apakah sama atau beda? Itu kan begitu. Oh, yang ini mah bakal kejadiannya begitu gitu. Kalau itu mungkin kalau mau C4 bisa jadi si pola data yang di tabel ini yang terjadi tidak terjadi antara di opidak dan apa ini di stimulusnya. Nah itu saja mungkin Bu Nenden, suara yang bisa saya amati dari yang disajikan oleh Bu Arni. Ya, baik Pak Ridwan, Pak Ara, terima kasih banyak Pak masukannya. Bu Winnie, mungkin ada yang mau ditambahkan? Dan Ibu Nuryani? Saya ikut paham Bu kontennya. Enggak, Abdi tadi sholat. Ya, Oke, siap Bun. Ibu Silakan. Nur ya. Opidak Bu, yang opidak. Jadi gini, memang kalau mau dimunculkan ada soal yang penalaran tingkat tinggi, kelihatannya si tabel itu bisa dijadikan stimulus gitu kan. Betul. Ya. Iya Bu. Jadi dibuat pertanyaan mengacu ke sana. Nah, pertanyaan mengacu ke sana itu dia harus menganalisis. Nah, terasa C4-nya gitu ya. Jadi bisa informasinya dalam bentuk tabel, bisa informasinya dalam bentuk gambar atau bentuk grafik atau bentuk yang mana, itu yang maksudnya stimulus. Nah, tapi kalau indikatornya mendeskripsikan nggak cocok gitu, deskripsi tidak cocok dengan C4. C4 itu dicari kata kerja operasionalnya apa ya. Jadi kelihatannya nggak agak rancu antara stimulus dengan indikator. Kalau maksudnya C4 ya, maka indikatornya pasti di atas, bukan sekedar mendeskripsikan kalau menurut saya sih ya. Tapi kalau stimulus, dan stimulusnya itu peserta diminta menunjukkan gitu. Itu mah seperti justru indikatornya ya. Agak ketuker ya di situ. Nah, jadi tapi tadi dari segi konten sudah disampaikan oleh Pak Suhara, dari segi bentuk strukturnya sudah oleh Pak Ridwan. Nah, kalau untuk yang soal satunya lagi, ya, yang satunya lagi itu C5 memang saya berkeberatan itu kalau C5 kalau cuma seperti itu, dan ini agak dan apalagi dari kata indikatornya memprediksi ya. Kalau memprediksi, kalau seingat saya sih perlunya ada sesuatu yang berpola. Nanti setelah ketemu polanya, dari pola itu dia bisa meramalkan apa, memprediksi gitu. Tapi kalau hanya gambar ini kurang jelas. Tapi kalau ada keterangan tadi, ada apa tadi itu kromosom X, kromosom Y. Tapi saya masih tidak itunya tuh kenapa di akhirnya itu dengan nama penyakit gitu, menderita sindrom. Kalau dia tidak melakukan analisis pun ya itu tidak melakukan. C5 kan di atas analisis. Tidak melakukan analisis pun dia bisa saja kalau tadi ada informasi ini kan ini, jadi bisa nebak gitu. Jadi
pertanyaannya itu ya kan sebenarnya ini mirip pertanyaan tapi dalam bentuk pernyataan. Jika ini maka kemungkinan bisa saja apa yang akan terjadi jika ininya begini, kan bisa itu begitu pertanyaannya ya. Iya, Bu. Nah seperti itu. Jadi prediksi nggak pas bukan C5, tapi kalau mau prediksi juga nggak pas gitu ya. Tapi bahwa sudah kelihatan ada upaya untuk ada stimulus, ada pertanyaan yang melibatkan dengan gambar dan stimulus, tapi itu tadi informasinya kurang sehingga yang testi itu tidak akan sampai ke sana gitu karena pertanyaannya kurang menggiring. Ya, jadi kalau sindrom Pato, sindrom Turner, kalau orangnya sudah hafal mah nggak usah itu. Tapi itu loh, apakah di SMP sampai ke sana ya, sampai sindrom Turner, sindrom Pato dan seterusnya? Bukan di SMA itu, nggak tahu. Saya sudah lama tidak belajar di SMA ya. Di SMA kayaknya, Bu. Tinggi. Nama-nama itu. SMA. Itu tanggapan saya ya. Tapi sekali lagi sudah banyak kemajuan mencoba, tapi mungkin masih agak confused, agak rancu atau agak kacau antara stimulus dan sebagainya. Saya kembalikan ke Bu Nenden, mangga. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah mengoreksi dari semua yang sudah ditampilkan mulai dari kelas 7, 8, dan juga 9. Sebagai tindak lanjutnya mungkin Bapak dan Ibu dosen berkenan untuk closing statement, tapi secara paralel saja ya Pak ya. Diwakili saja mungkin Bu Nenen. Oh, diwakili. Sama Ibu. Oke, kalau mau diwakili silahkan. Kalau mau paralel juga nggak jadi masalah, Pak. Waktunya mungkin Ibu kasihan. Iya, Pak. Belum pada sholat. Ya, terima kasih. Silahkan Bunda untuk closing statement-nya dari kegiatan kita selama 1 bulan ini, kurang lebih 1 bulan yang dimulai dari bulan Agustus kemarin. Tadinya saya berharap yang lain, ini bukan saya. Terima kasih ya sekali lagi atas nama tim ya, Pak Ridwan, Bu Winnie, Pak Suhara, dan saya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan, keseriusan Bapak Ibu untuk menanggapi apa yang kami tawarkan ya. Mungkin pada waktu tim awal itu dikatakan katanya pernah juga ya dengan NGMP, iya justru memang pernah tetapi tanggapannya tidak terlalu serius gitu. Jadi supaya terus berminggu-minggu ditanya tidak ada keputusan ya. Sehingga kami sangat untung kami punya channel lain yaitu justru Ibu Nenden dan kawan-kawan ini sangat menyambut baik gitu sehingga kami tuh alhamdulillah ya ini kegiatannya bisa berjalan. Itu yang pertama ya, sangat berterima kasih. Yang kedua, sebenarnya ada niat kami untuk melibatkan Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya seperti tadi lebih menyebarkan di antara para guru. Cuma ya terus terang kami tidak punya dana yang banyak. Ini juga dengan maaf juga dengan hampir pas-pasan itu mencoba berbagi. Tapi maaf juga itu yang bisa kami share kepada ibu-ibu dan bapak ya. Kami sendiri juga tidak boleh ada honor, tidak boleh ada apa-apa. Apalagi dengan tidak ada tatap muka, kita tidak ada konsumsi ya. Konsumsinya juga virtual aja. Virtual. Belum bisa ya, kalau enggak, kalau Pak Arima ambil di dapur Mas. Banyak Bu di belakang Bu, ada di dapur, tenang. Yang penting ya. Yang ketiga, saya juga minta maaf bahwa pada waktu harus memberikan masukan, saya tuh entah habis pelatihan itu ya apa tuh micro learning itu saya tuh mungkin setelah satu kegiatan nggak ditutup, setelah satu kegiatan tidak ditutup, jadi itu kacau balau. Akhirnya tuh
itunya tuh malah nggak bisa gitu. Baru katanya malah dicurigai guru ini atau siapa mencoba untuk masuk, katanya dicurigai ini kamu bukan, saya aku iya, sehingga tidak dimasalah. Tapi itu ternyata hampir seminggu baru bisa kembali baik gitu ya. Tapi ya memang sayanya sendiri gaptek ya, agak gaptek. Yang berikutnya sebenarnya kami berharap ibu dan bapak itu menceritakan pengalaman, bukan cuma hasil. Ya, jadi tadi hasilnya begitu, tapi menceritakan pengalaman bagaimana bapak ibu bisa sampai dari dikenali KD sampai bisa menghasilkan soal. Itu pengalaman luar biasa ya. Kalau ada yang bersedia menuliskan pengalaman itu dan nanti diangkat juga ke kalau mau diangkat ke webinar, kami akan mendampingi gitu. Jadi menceritakan pengalaman membuat soal-soal penalaran tingkat tinggi. Gimana gitu. Baru sekali dua kali mah biasa, itu masih sulit. Ya, bahwa kami juga masih nyata, oh ternyata ada model begini, oh ada yang model lain lagi. Jadi harapan kami sebenarnya setelah selesai ini, walaupun sudah ditutup, Bapak Ibu masih bersedia memperbaiki soal itu sehingga itu akan dicantumkan di panduan kami. Ini buatan guru-guru, jadi otentiknya itu buatan guru. Kalau kami membuat panduan, kemudian kami juga yang memberikan contohnya, sepertinya itu bukan otentik. Ya, jadi ada soal buatan Bapak Ibu yang akan kami lampirkan di panduan, ya itu sebagai bukti otentik. Tapi kami juga minta beberapa orang untuk mereview panduan. Nah ini yang belum dilaksanakan. Kami tidak akan melibatkan sebanyak itu, ya 30 sekian. Mungkin hanya beberapa orang. Nanti kami bicarakan lagi. Mungkin Bu Nenden ya, Bu Nenden ya. Bedanya diri Bu Nenden ya. Siap. Nah, kalau soalnya yang sudah dibuat tadi diperbaiki, mungkin tidak usah terlalu lama ya, atau perlu waktu berapa lama itu supaya bisa melengkapi panduan? Iya, rencananya itu setelah ini saya minta waktu dulu karena untuk yang semester 2 kebetulan ada beberapa dari teman-teman yang belum mengumpulkan revisinya Bunda, maksimal itu Bunda. Itu sudah jadi satu buah laporan yang berisi semua tentang itu juga akan saya share ke teman-teman yang ada di grup. Cepat dulu kami sedang merapikan panduannya ya, nanti siap. Dari beberapa orang selain mungkin Bu Nenen bisa mencalonkan siapa yang akan membantu mereview, hanya beberapa orang saja. Dan harapan kami yang terakhir, mudah-mudahan ini terlaksana sebagaimana pernah disampaikan di awal, ingin seperti ada lesson study ya. Kalau lesson study, ada open lesson. Nah, ini kami ingin assessment study. Jadi ada open assessment. Ada antara Bapak Ibu yang bersedia untuk tampil, tapi yang mengadakannya entah di kita share atau dari Departemen Agama atau dari MTS atau gimana, nanti kami mendampingi guru yang akan webinar tentang pengalaman membuat soal otentik penalaran tingkat tinggi gitu. Itu saja harapan barangkali bisa direalisasikan ya. Kalau yang pertama itu yang susah tampil pertama, tapi kalau sudah kedua ketiga mas sudah mulai biasa. Iya. Ya Allah tidak akan ada apa-apa. Iya. Kali atas nama teman-teman sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam merespons dalam apa. Itu juga kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas kesediaan, kesungguhan ya, dan niat baik Bapak Ibu karena kemampuan Bapak Ibu. Yang lain itu sering meragukan, tapi bisa. dan pendamping
penguatan dan pendampingan bermanfaat negara kita. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Alhamdulillah, terima seluruh Bapak dan Saudara meskipun kita